Cerita rakyat dari Betawi berjudul Legenda Sepasang Pendekar Kemayoran. Pada zaman dahulu, saat Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda, hiduplah seorang keturunan Tionghoa bernama Babah Yong. Beliau tinggal di daerah Kemayoran. Pada suatu hari, Babah Yong dirampok. Kejadian itu mengagetkan seluruh warga Kemayoran. Bagaimana bisa kerampokan? Aku juga tidak tahu. Kejadian itu segera ditangani oleh pihak keamanan. Lurah Kemayoran dan pemerintah Belanda yang saat itu bernama Tuan Ruis datang ke rumah Babah Yong. Tuan Ruis mencermati jejak perampok. Ia menuduh seseorang sebagai tersangka. Saya tahu ini perbuatan siapa. Tangkap Asni. Saya yakin ini perbuatannya. Sang lurah kaget. Ia sedikit tidak yakin. Namun ia tidak bisa membantah perintah Tuan Ruis. Baik, Tuan Ruis. Asni merupakan seorang pemuda yang gagah berani. Ia sangat terkenal di Kemayoran. Asni memiliki sifat yang tegas, sehingga sering dianggap sebagai pembangkang pihak Belanda. Bahkan, Asni dalam kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan rasa hormat kepada pemerintah Belanda sama sekali yang bertugas di kampungnya. Itulah yang membuat Tuan Ruis menuduh Asni sebagai pencurinya. Pagi itu, saat Asni sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba Pak Lurah dan anggota OPAS tiba di rumah Asni. Ada keperluan apa ya, Pak? Tanpa jawaban, Asni langsung ditangkap. Apa salah saya, Pak? Tuan Ruis mengatakan bahwa kamulah pencuri di rumah Babah Yong. Tapi, Pak, saya semalam di rumah. Pembelaan Asni sia-sia. Tangan Asni diborgol dan dibawa pergi oleh anggota OPAS. Setelah tiba di kantor OPAS, Asni diberikan pertanyaan yang tidak ada henti-hentinya. Saya sudah berkata jujur, bukan saya pencurinya. Saya berada di rumah malam itu. Sudah, jangan mengelak. Asni menjawab semua pertanyaan tanpa rasa takut, karena ia merasa ia tidak melakukan kejahatan itu. Sudah saya katakan, jawabannya adalah sama. Saya tidak melakukan itu. Saya di rumah sepanjang malam. Kali ini Asni berbicara dengan nada tinggi sambil memukul meja. Raut wajah Asni terlihat merah seperti menahan marah. Para tetangga Asni menyusul ke kantor OPAS Kemayoran. Ia berteriak di luar kantor. Lepaskan Asni. Kami semua bersaksi. Dia berada di rumah semalam. Ya, benar. Asni tidak bersalah. Lepaskan Asni. Karena tidak ada bukti bahwa Asni yang melakukannya, akhirnya Asni dibebaskan. Tuan Ruis merasa kesal karena niatnya untuk memasukkan Asni ke penjara gagal lagi. Ia menghampiri Asni dan mengungkapkan kekesalannya. Saat ini kau bisa bebas kembali, Asni. Tapi ingat, ada satu syarat yang kau harus penuhi. Asni sangat tidak menyukai Belanda. Asni mencoba membalas tatapan tajam Tuan Ruis. Syarat apa yang kau minta, Tuan Ruis yang terhormat? Temukan perampok yang sebenarnya. Seret dia ke sini. Jika kau tidak berhasil menemukan, maka kau yang harus dipenjara. Asni dan seluruh warga pun meninggalkan kantor OPAS. Keesokan harinya, Asni pergi ke sebuah daerah yang tidak jauh dari Kemayoran, yaitu Marunda. Kepergiannya itu ingin mencari tahu, sebenarnya siapa perampok yang beraksi di rumah Babah Yong malam itu. Mungkin perampok itu berasal dari daerah ini. Namun saat Asni sampai di perbatasan Kemayoran dan Marunda, Asni dihadang oleh 5 penjaga kampung Marunda. Hei anak muda, mau kemana kau? Saya mau lewat bang, maaf. Namun penjaga itu tersinggung karena Asni berjalan begitu saja. Hei, tidak ada sopan santunnya kau. Asni pun berhenti melangkah. Saya mau ke Marunda bang. Penjaga itu mendorong pundak Asni agak keras, seperti menantang Asni. Cari apa kau kemari, ha? Mau cari gara-gara dengan kampung ini? Asni hanya diam. Beberapa kali Asni minta izin untuk lewat. Namun para penjaga itu justru mendorong Asni seperti menantang. Lama-kelamaan kesabaran Asni habis saat Asni didorong para penjaga itu hingga jatuh. Saya kan sudah bicara baik-baik. Oh, kamu berani rupanya. Akhirnya perkelahian tidak bisa dihindarkan lagi. Asni dikeroyok oleh 5 penjaga kampung Marunda. Namun, seluruh jurus silat Asni mampu mengalahkan para penjaga itu dengan mudah.
Mengetahui kehebatan silat Asni, para penjaga itu kabur dan akan melaporkan kepada Kang Bodong. Kabur, kabur! Cepat lapor Kang Bodong! Kabur cepat! Kang Bodong merupakan pendekar di Marunda. Mendengar seluruh penjaga dikalahkan oleh Asni, Kang Bodong pun merasa marah. Berani-beraninya pemuda itu masuk ke kampungku ini. Kang Bodong pun langsung menemui Asni yang saat itu masih berada di Marunda. Hai anak muda, lawan saya, jangan anak buah saya. Kang Bodong langsung menyerang Asni, namun Asni hanya menangkisnya. Tapi Kang, kedatangan saya kemari bukan untuk mencari keributan. Saya hendak mencari informasi mengenai perampok di rumah Babah Yong kemarin malam. Asni yakin Kang Bodong mengenal Babah Yong yang merupakan orang terkenal di Kemayoran. Kang Bodong belum menjawab pertanyaan Asni. Tiba-tiba datang seorang gadis menyerang Asni. Hiya! Gadis itu sangat lincah dan mahir dalam gerakan silatnya yang menipu. Namun seluruh serangan gadis itu sangat mudah untuk dihindari oleh Asni. Tidak butuh waktu lama, Asni mengalahkan gadis itu. Gadis itu hendak menendang Asni, namun kakinya terkilir. Tetapi untungnya gadis itu berhasil ditangkap oleh Asni di gendongannya. Gadis yang cantik, Kata Asni dalam hati. Gadis itu segera marah karena kalah bertarung dengan Asni. Asni mengagumi kecantikan sang gadis. Ia hanya tersenyum. Mengapa kau tersenyum? Cepat lepaskan saya! Kang Bodong tertawa lepas. Ternyata gadis itu bernama Mirah. Ia adalah putri Kang Bodong. Dia anakku, Mirah namanya. Jika kau mau, kau berhak menikahi anak gadisku Asni. kenapa aku Kang? Aku telah berjanji akan menikahkan Mirah dengan pendekar yang mampu mengalahkannya. Asni terdiam. Ia mengingat tujuannya ke Marunda untuk mencari perampok, malah ditawarkan menikah dengan seorang gadis cantik. Bagaimana? Setuju? Saya tidak mungkin menolak menikahi gadis secantik putrimu Kang Bodong. Jika Mirah bersedia, saya akan menikahinya. Ternyata sedari tadi, warga yang melihat pertarungan antara Asni dengan Mirah, mereka bersorak senang. Akhirnya pendekar wanita Marunda telah menemukan jodohnya. Kampung kita akan jauh lebih aman. Dia akan menikah dengan seorang pendekar Kemayoran. Yeay! Kang Bodong mengajak Asni ke rumahnya. Di sana, Asni menceritakan dengan detail maksud kedatangannya ke Marunda. Setelah mendengar cerita Asni, Kang Bodong dan Mirah yakin bahwa perampok itu adalah Tirta. Pasti ini ulah Tirta. Siapa itu Tirta? Dia seorang pemuda berandal di Marunda ini. Pasti Tirta sudah lama merencanakan perampokan rumah Babah Yong. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Asni dan Mirah pun digelar dengan meriah. Banyak tamu dari Marunda dan Kemayoran. Bahkan Lurah Kemayoran, Tuan Ruis, dan Babah Yong pun datang ke pesta itu. Bahkan Tirta, seorang perampok rumah Babah Yong pun turut hadir. Namun ia bukan ingin memeriahkan acara. Kehadirannya justru berniat untuk membunuh Asni. Pasti dia orangnya yang menjadi penghalang rencana. Kang Bodong pasti akan menyerahkanku ke Opas Kemayoran. Dan aku akan dipenjara. Lebih baik aku bunuh saja si Asni itu. Saat pesta pernikahan berlangsung, Tirta hendak mempersiapkan pistol untuk menembak Asni. Namun Kang Bodong melihatnya. Dengan segera Kang Bodong menahan tangan Tirta. Berani kau melakukan itu di sini? Biar ku bunuh bocah menyebalkan itu. Tidak akan kubiarkan. Tarik-menarik pistol pun terjadi di dalam saku celana Tirta. Hingga tidak sengaja, pistol itu meledak di saku Tirta. Sialan. Peluru itu keluar dan menembus perut Tirta. Suara yang keras mengagetkan seluruh tamu undangan pesta. Tirta pingsan. Dengan segera para warga membawanya ke rumah sakit. Itu dia Tirta. Pasti tadi ia mencoba membunuhmu, namun digagalkan oleh ayah. Wah, terima kasih banyak Kang. Sekarang kau harus memanggilku ayah. Iya ayah. Nyawa Tirta tak tertolong. Ia pun meninggal dunia. Seminggu kemudian, pesta pernikahan Asni dan Mirah diselenggarakan di Kemayoran dengan tak kalah meriahnya. Kini,
Kemayoran jauh lebih aman setelah kematian Tirta.